Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Muniri. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya akan menjawab soal final biologi 02. Soal 1. Jelaskan korelasi antara jenis makanan yang dikonsumsi dengan bentuk insang, disertai contoh. Ikan-ikan yang merupakan mangsa besar mempunyai tapis insang yang berukuran besar dan jumlahnya sedikit. Pada ikan-ikan pemakan plankton, tapis insangnya ramping, memanjang dan jumlahnya banyak. Jari-jari tipis insang yang pendek dan besar didapatkan pada ikan omnivora. Tampak adanya kaitan yang erat antara jenis makanan dengan bentuk dan jumlah jari-jari tipis insang. Organ ini biasa disebut pangkal tenggorokan, merupakan lanjutan rongga mulut. Insang terletak di tepat belakang rongga mulut, di dalam faring. Umumnya terdapat 4 pasang pada ikan bertulang sejati, sedangkan pada ikan Chondrichthyes mempunyai 5-7 pasang lengkung insang. Di samping melindungi filamen insang yang lembut dari kisaran material makanan yang dimakan keluar melalui insang. 2. Jelaskan korelasi antara lingkungan hidup ikan dengan bentuk morfologi insang, disertai contoh. Terdapat sedikit perbedaan insang pada ikan. Berdasarkan jenis ikannya, perbedaan ini terbagi menjadi 3. Pada ikan bertulang sejati atau Osteichthyes, ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes, dan kelompok ikan tanpa insang. Ikan bertulang sejati memiliki insang yang dilengkapi dengan tutup insang. Tutup ini disebut dengan operculum. Sedangkan ikan bertulang rawan insangnya tidak memiliki tutup insang. Jenis terakhir adalah kelompok ikan tanpa insang. Jenis ini bernapas dengan gelembung udara yang disebut pulmosis. Contohnya adalah ikan paru-paru atau dipnoid. Setiap ikan memiliki kadar masing-masing dalam osmoregulator pernafasan pada insang ikan. Contoh pada ikan di tawar yang tidak bisa hidup di lautan karena kadar pH yang tinggi, dan ikan di laut tidak mampu bertahan di air tawar dengan kadar pH yang rendah bagi osmoregulator insang. 3. Kerusakan apa saja yang diakibatkan oleh paparan polutan terhadap insang ikan? Apa dampaknya bagi pertumbuhan ikan? Kerusakan akibat polutan pada insang, keadaan lingkungan kurang mendukung. Kerusakan pada jaringan insang, kerusakan konsentrasi ion pada kadar yang buruk memacu jumlah parasit. 4. Apa dampak infeksi ektoparasit terhadap insang? Apa ciri-cirinya? 4. Hubungan osmoregulasi dan performa insang untuk ikan di laut. Air laut mengandung konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan kandungan garam pada tubuh ikan. Oleh karena itu, insang butuh bantuan ginjalnya serta memompa ionnya untuk mengeluarkan kelebihan garam, dan insang adalah bagian paling sensitif. 5. Parameter apa saja yang dapat diukur untuk menilai performa insang? Parameter yang dapat diukur adalah 1. Berat insang, 2. Rasio panjang arcus branchialis dengan panjang total, 3. Rasio panjang filamen branchialis dengan per arcus, 4. Rata-rata kerapaan filamen, 5. Rata-rata jumlah branchio finalis, 6. Rata-rata kerapatan branchios finalis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.